Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat Onik yang berbahagia. Kenapa saya berkata yang berbahagia? Karena memang bahagia adalah milik kita. Bahagia adalah hak yang diberikan Allah kepada kita. Maka jangan pernah engkau bersedih. Allah bahkan berfirman, wala tahzanu. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Mengapa Allah mengatakan janganlah engkau bersedih? Karena hamba Allah selalu berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Allah ingin kita selalu bahagia. Maka bagaimana kiat menuju pada kebahagiaan itu sendiri? Sahabat Onik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat yang diajarkan oleh para ulama meresap daripada hadis-hadis yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jangan gemar melihat ke atas. Jadi apabila Anda ingin bahagia, jangan pernah banyak danga ke atas. Karena dalam hidup kebanyakan danga, pasti hidupnya akan menderita. Cobalah sesekali engkau berpikir, dalam jarak waktu 20 menit engkau mendanga ke atas. Yang terjadi kepala kita akan pusing. Tapi kalau kita nunduk ke bawah, 20 menit pun tidak akan pusing. Yang ada malah ngantuk. Artinya ketenangan dan kenyamanan yang kita rasakan. Allahu Akbar. Dalam kehidupan ternyata Allah mengajarkan yang sedemikian. Jangan pernah engkau melihat ke atas. Karena kalau kita melihat ke atas, hidup kita tidak akan pernah merasa puas. Punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil pun, pengen punya mobil yang elit. Pingin punya mobil yang elit pun, pingin punya helikopter. Sudah punya helikopter pun, pasti pingin Lamborghini. Engkau tidak akan pernah puas sampai engkau menaiki keranda jenazah hamba Allah. Sehingga berangkat dari situ, dalam kehidupan ini, sejujurnya hidup kita sudah begitu nikmat apabila kita memandangnya ke bawah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita naik motor. Karena masih banyak orang yang jalan kaki. Alhamdulillah Pak Ustadz, jalan kaki. Karena masih banyak orang yang bahkan tidak punya kaki. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ungduru ila man huwa dunakum fa innahu azdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah pada orang-orang yang ada di bawah kalian, karena sesungguhnya dengan melihat orang yang ada di bawah kalian akan membuat kalian lebih mudah untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Kemudian yang kedua, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini yang membuat kadang kita jadi stres sendiri. Pak Ustadz, dia itu hidupnya sama saya. Ngelamar jadi PNS-nya juga bareng-bareng. Sekarang dia udah jadi kabak. Saya masih jadi PNS biasa, staf Pak Ustadz. Ngapain kita memikirkan kenikmatan orang lain? Ingat, yang baik untuk orang lain belum tentu baik untuk kita. Harus kita pahami bahwa setiap manusia memiliki dosis yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka Allah pun menasihatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd, dan janganlah engkau saling merasa ingin menikmati atau memiliki apa yang dinikmati oleh orang lain. Orang lain bisa berkata, hidup kaya bahagia. Kaya buat kita belum tentu bahagia. Orang lain berkata punya istri cantik, hidupnya akan nikmat. Orang lain belum tentu memiliki istri cantik, hidupnya menjadi nikmat. Berapa banyak laki-laki yang stres karena istrinya cantik. Sahabat Onik tidak percaya karena belum pernah merasakan apa yang saya rasakan. Jadi ternyata memiliki istri cantik kadang-kadang hidupnya pun menderita. Sehingga teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak memandang pada masa lalu. Jangan terlalu banyak memandang pada masa lalu dan membanding-bandingkan dengan apa yang kita miliki di hari ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Onik, berpikirlah dengan cerdas. Kenapa kita naik mobil? Kita temukan kaca yang paling lebar menghadap ke bagian depan. Sedangkan kaca yang paling kecil adalah kaca spion yang menghadap ke bagian belakang. Renungkanlah hamba Allah. Dalam hidup lebih banyaklah memandang ke depan dan jangan pernah memandang ke belakang. Jangan selalu berpikir tentang mantan. Jangan panggil mantan, panggil saja alumni. Siapa tahu kita bisa reunian. Sehingga sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Onik yang dimuliakan Allah, yang lalu biarlah berlalu. Jadikan pelajaran. Yang ke depan kita hadapi dengan penuh keceriaan. Jadikan challenge dan tantangan. Yang hari ini kita miliki, syukuri
dan rasakan bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan. Jika itu ada di dalam diri kita, maka hidup kita akan bahagia. Kemudian yang keempat, jangan kaitkan kebahagiaan kita dengan keberadaan orang lain. Berapa banyak wanita-wanita yang stres. Dia berkata, Ustadz, suamiku meninggalkan aku. Suamiku meninggalkan aku, Pak Ustadz, aku tidak bisa hidup tanpa dirinya. Hamba Allah, hai wanita yang solihah, kau dulu pernah hidup bahkan tak pernah mengenal laki-laki itu. Berpuluh-puluh tahun sebelum engkau menikah, kau tidak pernah mengenal suamimu. Lantas kenapa dengan berpisah dengan suamimu, lantas membuat engkau berkata, aku tidak akan bisa hidup lagi Pak Ustadz, aku ingin bunuh diri saja. Perhatikanlah ayat yang indah yang Allah sampaikan dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat engkau tertawa dan membuat engkau bersedih. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan kebahagiaan milik kita bersama. Sahabat Onik dimanapun engkau berada, tersenyumlah. Karena senyum adalah milik kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.